Di video kali ini langsung aja ya, tanpa basa-basi, gue bakal bahas sesuatu yang emang sekarang lagi trending, lagi viral-viralnya di luaran sana, di media sosial. Pasti kalian tahu juga kan, gue udah ngebahas tuh tentang ada virus corona sama kerajaan. Nah sekarang sebenarnya temanya hampir sama, tapi sedikit berbeda karena ya maksudnya tuh yang kayak apa yang gue omongin di video sebelumnya tuh kayak kebenaran gitu, kayak sekarang tuh kejadian gitu kan. Oke, jadi di video ini gue bakal bahas dua topik, mungkin nanti bakal bahas dua topik, dua berita tentang yang satu temanya tentang ini dan satu tentang ini. Tonton aja sampai habis, oke? Oke, langsung aja kita lihat aja berita pertama, yaitu ada dari mana nih? Dari Medikastar. Nanti gue cantumin biasa ya di sini. Oke, Jokowi umumkan 2 orang positif virus corona di Indonesia. Ya, seperti apa yang gue bilang di video sebelumnya kan, waktu itu lagi di Cina tuh, di Wuhan. Terus pas gue bilang tuh ada di Minangkabau, katanya turis-turis sudah pada masuk. Dan sekarang bener kan kejadian ada di Indonesia. Sebenarnya prediksi gue, kayak pikiran gue tuh sebelum kayak video kemarin tuh kayak gimana ya? Kayak ya masa sih 260 juta penduduk di Indonesia nggak ada yang kena gitu kan. Maksudnya bukan mengharapkan kena gitu kan virus corona ini, karena ya lu bayangin aja kayak misalkan perbatasan Indonesia itu sama negara-negara luar kan cuman beberapa menit doang ya. Kayak misalkan nih dari Batam ke Singapura itu cuma naik kapal 35 menit aja nyampe gitu kan. Terus mungkin waktu itu tuh masih kayak ditutup-tutupin gitu beritanya, mungkin udah ada yang kena terus masih ditutup-tutupin. Karena kan di Indonesia ini banyak kayak orang-orang asing yang masuk ke Indonesia, tenaga kerja asing aja kan berasal dari Cina gitu kan kebanyakannya. Dan menurut gue waktu itu juga udah kayak ada yang udah ada gitu virus corona di Indonesia, dan emang itu kayaknya masih ditutup-tutupin. Dan sekarang akhirnya presidennya sendiri ngomong, katanya Jokowi umumkan 2 orang positif virus corona di Indonesia. Ya udah, berarti ya gimana masyarakat Indonesia ya hati-hati aja gitu kan. Kayak ya pokoknya adalah cara menghindari virus corona itu, salah satunya ya dengan kekebalan tubuh lu gitu. Siapa yang lebih kuat tubuhnya ya itu yang masih bisa bertahan gitu kan. Dan ya itulah pokoknya. Terus ada lagi nih, masih dengan virus corona lagi. Polda Jateng bekuk 2 warga Semarang penimbun masker. Nah itu juga kan kayak masih berhubungan dengan virus corona. Masker buat apa tuh? Buat menghindari virus corona. Dan sekarang banyak yang gue lihat kayak penimbun masker yang dia beli masker nih, terus habis itu dijual ke orang lagi dengan harga yang mahal. Ya orang kayak gitu orang yang bangsat sih menurut gue ya. Kayak lebih mementingkan apa ya, diri sendiri, egois gitu kan. Egois sih ya, lu gila aja, masker dengan yang dulunya harga 9.000 lu bisa dapat satu apa tuh di supermarket satu plastik atau berapa. Sekarang ada yang 300.000 dijual, 400.000 dijual. Jadi pasar itu memanfaatkan keadaan gitu. Ya emang itu tujuan pasar ya, tapi kan sekarang kayak lagi apa ya, kayak lagi rawan-rawannya terhadap virus, dan manusia semuanya juga membutuhkan masker gitu. 300-400 ribu ya, itu kan orang tuh lebih baik dia beli makanan, beli beras, beli segala macam lauk pauk untuk mementingkan kehidupan dia gitu kan, bukan hanya masker. Dari masker yang harganya 9.000 ya ini gila aja naiknya sampai ada 300-400 ribu. Terus yang gue lihat di online shop juga ada yang 15 juta. Mikir tuh yang punya online shop siapa sih kayak itu. Jadi ya udahlah, jangan mementingkan keegoisan diri sendiri. Manusia lain tuh masih membutuhkan gitu. Emang sekarang ya zaman diri sendiri, zaman egois menurut gua. Yang maksudnya yang lebih kalangan atas mungkin duit segitu ya gampang lah gitu kan. Yang kayak di Instagram itu tuh yang suka pamer-pamer apa tuh, wih iPhone 11, salah bangsat, masih minta sama orang tua. Nah yang kayak gitu, jadi kita juga kayak harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Kayak misalkan nih orang lain lebih membutuhkan, ya udah kita kasih. Kalau misalkan lu beli masker nih dengan harga 300.000, terus maskernya lu kasih gitu ke orang lain juga, ya nggak apa-apa. Itu kan sebagian dari sumber kebaikan juga, sumber pahala juga buat lu. Tapi kan ini kalau misalkan lu beli nih 300.000 atau beli berapapun lah harganya ya,
terus lu taruh gitu buat diri lu sendiri. Ya lu mikir, ntar emang lu nggak bakal kena gitu kan. Orang yang ntar lu kena azab gitu, penimbun masker, azabnya begini-gini, masuk dah ke Indosiar. Iya, kayak gitu. Pokoknya ya orang Indonesia tuh udah pada ya lebih mementingkan kayak gue sendiri-sendiri sih, karena emang zamannya sekarang begitu gitu kan. Zaman lebih mementingkan kepada diri sendiri daripada orang lain gitu. Nggak ada sekarang tuh zaman peduli terhadap orang tuh, nggak ada menurut gue. Ada, tapi cuman beberapa ya. Sekalipun misalkan gini deh contohnya, lu berbuat baik nih sama orang, belum tentu orang itu bakal juga berbuat baik sama lu. Intinya jangan terlalu jadi orang bodoh lah sekarang gitu kan. Kayak jangan terlalu percaya sama orang, karena ya kan di Al-Quran juga jelaskan kalau kita terlalu percaya sama makhluk, kita bakal kecewa. Ya udah, itu kejadiannya sekarang gitu kan. Lu misalkan nih butuh nih itu masker, orang yang beli, ya udah hanya kalangan atas aja yang beli. Dan lu yang misalkan kayak kalangan kayak gue nih ke bawah gitu kan, yang nggak bisa beli kayak gitu, kayak harga 15 juta, ya lebih baik gue bisa ngeredit motor ya kayak gitu daripada gue harus beli masker gitu kan. Ya sekarang sih emang bagusnya kayak ini, sekarang pemerintahnya lebih cepat tanggapnya gitu, kayak udah memunculkan peraturan yang penimbun masker akan dihukum kayak gitu. Udah bagus sih sebenarnya. Cuman yang ini aja, orang-orangnya bangsatnya aja nih yang menimbun masker nggak jelas kan. Lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan pasar, duit, segala macam. Pokoknya sekarang tuh apapun yang berhubungan dengan duit, misalkan lu sakit nih, lu ada duit, ya udah itu bakal diurus. Misalkan lu sakit tapi lu nggak ada duit, ya udah didiemin. Bahkan banyak berita yang ditelantarkan oleh rumah sakit karena nggak punya duit. Ya udah, itu zaman sekarang tuh kayak gitu. Oke. Itu aja ya pendapat gue tentang ini. Berita selanjutnya kita lanjut lagi. Kayak setiap video gue bakal bahas 2 topik yang lagi viral. Nah sekarang 2 topik juga nih. Oke, kita yang kedua. Oh ini parah nih kayaknya. Apa nih? Remaja 15 tahun ini datangi kantor polisi ngaku habis bunuh bocah 5 tahun karena terinspirasi dari film horor, lalu jasadnya disimpan di lemari. Pelakunya ngomong nih, saya tidak menyesal, tapi saya merasa puas. Motif dia membunuh tuh apa gitu kan. Terus polisi bisa tahu dari mana gitu. Gofur mengatakan ABG berinisial N ini datang seorang diri ke polsek. Kepada polisi dia mengaku telah melakukan pembunuhan. Dia datang sendirian, bilang ke petugas jaga, Pak saya habis membunuh. Awalnya polisi mengira sedang bercanda nih si N. Terus pada polisi pelaku mengaku terinspirasi dari film horor yang ditontonnya di YouTube. What the fuck di YouTube ya? Terus dia terinspirasi film horor yang di YouTube, video di WhatsApp, jadi pengen coba membunuh, kata Kapolsek Kompol Eliantoro kepada wartawan. What? Bocil 15 tahun ngebunuh anak 5 tahun, terobsesi dari film. Coba deh kalau kalian tahu beritanya ini terobsesi dari film apa, kalian komen ya di bawah. Karena menurut gua film-film kekerasan tuh emang banyak sih sekarang. Kayak film-film horor yang kekerasan tuh kayak ada tuh Chucky ya kan ya. Salah satunya Chucky. Terus yang kekerasan banget ada bukan film horor, itu namanya Saw gitu. Saw 1, Saw 2, Saw 3 itu gua tonton tuh. Tapi ini parah banget sih. Terus kalau yang gue lihat fotonya di Instagram tuh kayak dia tuh kayak masang-masang muka apa tuh setan ya, entah dipakai filter atau dicat mukanya, gila kali ya. Terus katanya dia udah membunuh, habis membunuh dia mau ngomong nih, saya tidak menyesal tapi saya merasa puas. Gila, otaknya di mana nih orang bocil 15 tahun. Ya menurut gue ini dari kesadaran apa ya, orang tuanya juga ya, mungkin lalai atau gimana, dan dia nonton tuh terlalu terobsesi terhadap filmnya. Jadi ibaratnya kan kalau orang nonton nih, ya kita ambil gitu kan kebaikannya dari film itu, pesannya, yang negatifnya dibuang kayak gitu. Dan ya kalau ini ya malah dia kekerasannya yang ditampilin. Jadi ya aduh, gitu tuh. Kalau zaman sekarang udah terobsesi sama sesuatu, dia bakal melakukan apapun demi hasratnya terpenuhi gitu yang ada di dalam dirinya.
Ya itu kebalik, dia lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Itu dia. Di zaman sekarang ya membuktinya kayak gitu. Bocil 15 tahun aja sekarang bisa ngebunuh orang 5 tahun. 15 tahun tuh kalau nggak salah masih SMP. 5 tahun tuh SD. Ya, adik gue 5 tahun SD. Ya. Mungkin ini atau temennya atau gimana. Pokoknya yang kalian kalau kalian tahu, kalian komen aja di bawah. Ini terobsesinya dengan film apa sampai bisa membunuh orang lain dan disimpan di dalam lemari. Ya gila kali ya. Terus dia ngaku datang ke polisi, katanya dia habis membunuh. Ya mungkin dia hidupnya namanya bocil 15 tahun ya, masih labil mungkin. Terus dia takut juga. Ya nanti walaupun emang dia ngelapor polisi, mungkin polisi bakal tahu, tapi itu bakal lama jangka waktunya untuk mendapatkan informasi itu. Karena kan lo tau sendiri bro, di dalam lemari ntar ketahuannya pas udah bau bangke gitu kan jasadnya. Ya ini aja sih pesan aja buat kalian nih para bocil-bocil atau semuanya ya, yang sekarang kan banyak nih film yang mengandung kekerasan nih, bocil-bocil, film kekerasan, terus film horor yang mengandung kekerasan, film percintaan kayak misalkan ya adalah, nggak usah gue sebutin, kalian juga tahu kan yang kemarin udah ada tuh rilis filmnya. Kalian ambil aja intisari kebaikannya dari film itu, jangan kalian ambil kekerasannya tuh kalian tanamin di diri kalian tuh, gue pengen begini nih, gue pengen begini. Ya nggak usah begitu, mereka tuh kayak gitu juga dibayar, mereka acting, pokoknya begitu deh. Udah pokoknya intinya jangan ngadi-ngadi dah. Hidup sekarang tuh jangan, aduh bikin gila aja lu bocil. Bukan bocil aja ya, buat semua orang juga nih yang nonton film segala macam. Ya sama juga nih kalau lu nonton YouTube gitu, terus dari video YouTube-nya itu ada kayak mengandung kata-kata yang nggak pantas, ya udah lu jangan ambil, lu ambil aja intisari kebaikan. Yang sama kayak lu nonton video ini, ya lu ambil aja pesan dari video ini, ya lu ambil aja pesan dari film atau video segala macam itu. Terus kalau lu nonton ya bocil-bocil ya, lebih baik lu nonton lah di YouTube, masih banyak ya video-video yang bermanfaat. Kayak apa sih, Nusa dan Official tuh ada, gue nggak mau sebutin lah, intinya itu masih ada yang banyak-banyak. Atau enggak film-film kartun yang lebih bermanfaat buat lu ke depannya. Jangan, ya lu boleh lah nonton film kayak gini, tapi jangan dipraktekin juga. Ya makin gila aja gitu. Sekarang nih contohnya ada nih film anak jalanan gitu, jangan kayak berantem tuh gangster gitu, terus lu praktekin sekarang. Ya yang di sinetron itu kan istilahnya dia dibayar, terus penampilannya oke, pakai motornya ninja gitu kan, pantes lah gitu. Terus dia juga dibayar dan itu acting doang. Setelah dia melakukan syuting ya udah kayak biasa lagi, temenan lagi gitu kan, pokoknya acting doang. Dan sekarang banyak orang yang ngikutin emang. Kayak dia pakai, yang gua lucunya lagi tuh, dia buat gangster, nah motor itu beat ember, lo tau beat ember yang bunyi kayak gitu tuh, dan pakai jaket gombrong gitu, pakai topi, celana levis bolong-bolong nggak dijahit model ya. Terus habis itu bocil lurit, terus di jalanan begini-gini, mikir anjing muka lu udah kayak muka taplak meja ya, belagu kayak gitu kan, kayak lu pengen ngatain tapi lu nggak berani gitu kan. Ya udahlah, nggak usah diikutin lah kayak gitu, mending lu yang bener-bener aja men, nggak usah lah ya bocil. Udah jangan ngebunuh lagi lah buat bocil-bocil. Semoga kejadian ini nggak kejadian lagi buat semuanya lah yang nonton video ini. Semoga kejadian ini nggak kejadian lagi gitu. Dan buat pemerintah juga lebih apa ya, mengawasi tentang yang kayak gini nih, entah itu dari filmnya atau segala macam. Istilahnya orang tua lah, kesadaran orang tua, jangan terlalu membebaskan anak menonton, memberi HP terlalu apa ya, terlalu gitu. Misalkan nih boleh lah lu ngasih, orang tua tuh ngasih HP, tapi dijaga gitu, tetap dalam pantauan orang tua. Dia nonton apa nih habis ini. Kalau misalkan dia emang yang nonton kekerasan, ya orang tua wajib gitu memberitahu anak itu bahwa hal ini tuh nggak boleh, ini hanya di film segala macam, dan lu harus bisa mengambil intisari ceritanya aja, kebaikannya aja dari film ini gitu. Jadi ya mungkin itu aja ya video kali ini, itu aja mungkin ya pendapat gue tentang video itu. Ya udah gue sampaikan tadi panjang lebar. Jangan lupa ya di like sama subscribe video ini. Ya udah, next time gue nanti bakal bikin video apa, tunggu aja.
Dan kalau kalian nanya kapan ada konten horor lagi, gue nggak tahu karena gue lagi off dulu. Ini aja kayak nyempetin waktu buat bikin video. Karena emang gue sekarang tuh ya sibuk kuliah, gitu kan. Ya udah, itu aja. See you the next video. Bye.